Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan Bapak Ibu semua, dimanapun panjenengan berada saat ini, kita akan bersama-sama di dalam persekutuan pendalaman Alkitab keluarga. Kita akan menerima sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu ketika kami harus mempertahankan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, jika sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 31 yang demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang terus merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Saat ini kita bersama-sama dengan keluarga di dalam sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana pada sore hari ini adalah PPA terakhir di bulan April. Oleh sebab itu mari kita luangkan waktu untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, agar iman kita tetap terjaga dan tidak tergoncang. Bacaan kita pada Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, ketika mereka sedang bercakap-cakap, ketika mereka sedang memuji, bernyanyi bersama, Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada murid bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ketika Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu kepada para murid, akhirnya para murid kaget. Para murid bingung kenapa yang saat ini Tuhan Yesus mengumpulkan para murid di dalam kebersamaan. Ketika para murid sedang memuji, ketika para murid sedang meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus justru mengatakan hal yang demikian, yang akhirnya membuat para murid itu menjadi kaget, bingung, dan bahkan membela diri. Bahkan sekalipun terjadi sesuatu, terjadi masalah, iman mereka tidak akan tergoncang. Terbukti dengan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat ke-29. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak.
Inilah kesungguhan hati Simon Petrus. Inilah tekad Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada tergoncang iman, akan ada masalah, akan ada peristiwa yang membuat para murid menjadi bingung dan bahkan kocar-kacir. Tetapi dengan tekad yang kuat Simon Petrus mengatakan, sekalipun mereka tergoncang imannya, aku tidak. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, justru apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Simon Petrus itu mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa sekalipun di dalam kehidupan ini banyak peristiwa yang terjadi, banyak masalah yang kita hadapi, sering kita berkata, Tuhan tidak akan pernah aku lepaskan. Tuhan, aku akan tetap menjaga iman. Tuhan, aku senantiasa akan selalu bersama-sama dengan Engkau. Tetapi pada kenyataannya, ketika ketika seseorang mengalami pergumulan kehidupan, dan bahkan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terlebih harus memilih antara tetap percaya atau tidak dengan Tuhan, antara tetap mempertahankan iman atau justru melepaskan imannya, cenderung manusia itu harus kehilangan iman dan keselamatan ketika mereka harus memilih dunia ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita masih muda, kita pernah mengikuti katekisasi CD untuk kita bisa menjadi warga gereja dewasa. Bahkan semua peserta katekisasi itu antusias di pertemuan pertama, kedua, dan bahkan tidak jarang di pertemuan-pertemuan terakhir banyak yang mundur. Atau bahkan ketika katekisasi CD itu sudah selesai dilakukan, peserta dikukuhkan atau diteguhkan ketika mereka harus menerima iman mereka secara pribadi. Mereka harus mengaku dengan mulut mereka secara pribadi menjadi warga dewasa dengan diteguhkan di dalam peneguhan CD. Dan akhirnya mereka harus menjadi warga dewasa dan kembali di dalam rutinitas dan aktivitas mereka masing-masing. Mereka senang, mereka bangga. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang harus memilih, dan bahkan diperhadapkan dengan dunia yang gegap gempita, dengan harta yang begitu mewah, terkadang manusia yang sudah berjanji di dalam iman harus melepaskan keselamatan, harus melepaskan imannya demi dunia ini, demi harta dunia, demi apa yang harus mereka dapatkan, yaitu sesuatu yang tidak kekal, tidak abadi. Dan bahkan bisa dikatakan orang percaya, orang Kristen banyak yang menggadaikan imannya atau menjual imannya ketika harus memilih dunia yang tidak kekal ini. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernyataan Simon Petrus terkadang mewakili kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan, pada hari ini juga engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Simon Petrus bahkan masih kekeh. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Baru beberapa jam saja ketika Simon Petrus kekeh tetap kuat menyatakan imannya untuk mengikut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus, dan ketika ada orang yang bertanya, Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Simon Petrus ini adalah salah satu dari pengikutnya, maka Simon Petrus dengan cepat, aku tidak kenal, aku bukan bagian dari mereka. Dengan cepat Simon Petrus menyangkal iman.
Dengan cepat Simon Petrus harus mengatakan tidak kenal Tuhan Yesus. Terkadang itu yang sering kita lakukan dan bahkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa di mana kita harus memilih, terkadang kita ini mencari aman. Kita mencari sesuatu yang nyaman agar kita tidak ditangkap, agar kita tetap diterima, agar kita tetap berada di dalam komunitas dan tidak dikeluarkan dari komunitas tersebut. Yang penting nyaman, aman. Tetapi kita harus menggadaikan atau menjual iman kita. Terlebih di tengah-tengah tantangan dunia ini yang begitu luar biasa. Perubahan zaman semakin cepat. Segala sesuatu yang di dunia ini terkadang akan membuat iman kita menjadi nglogro, menjadi lemah, dan bahkan harus kita gadaikan atau kita jual. Tetapi melalui bacaan ini, Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31 mengingatkan di dalam kehidupan orang percaya, umat pilihan Allah. Jangan sekali-kali kita menggadaikan iman kita. Tetaplah menjadi diri sendiri, tetaplah menjaga identitas sebagai orang percaya. Walaupun di dalam ancaman, walaupun di dalam tekanan, walaupun di dalam situasi yang sulit, tetap kita harus mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya. Kita tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang penting kita tetap diingatkan untuk menjaga iman dan juga keselamatan yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena, terbuai dengan garpingkap yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita terlena dan terbuai dengan iming-imingan duniawi, dengan harta benda yang mengakibatkan kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita tidak bisa menjaga iman dan bahkan tidak bisa menjaga keselamatan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Mari tetap percaya, tetap menjaga identitas dan jati diri sebagai pengikut Kristus. Maka kita akan dimampukan untuk melewati situasi. Dan bahkan kita dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Oleh sebab itu, mengakhiri PPA di bulan April pada sore hari ini, Tuhan menginginkan agar kita tetap setia, agar kita tetap taat, dan kita bisa menunjukkan jati diri kita menjadi orang percaya melalui setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Identitas kita sebagai orang Kristen itu akan menunjukkan bagaimana kita tetap mengakui Kristus dimanapun kita berada. Selamat mengakhiri bulan April dengan sukacita. Mari kita menyongsong bulan Mei dengan penuh harapan bahwa tetap ada tantangan, tetapi penyertaan Tuhan juga tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan menjadi saksinya, menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.